Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, jumpa lagi dengan saya dalam materi berikutnya, yaitu mengenai standarisasi mutu simplisia. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan simplisia yang diolah menjadi bahan baku obat tradisional itu adalah berasal dari tumbuhan atau disebut juga dengan simplisia nabati, ya. Nah, tentunya dalam proses menjadikan tanaman ini menjadi bahan baku, tentunya harus mengalami serangkaian proses ya sebelum digunakan atau layak digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan sediaan farmasi obat tradisional. Nah, khusus untuk serbuk halus ya, yang biasanya dibuat dalam bentuk jamu, yang itu dimana dibuat dari tumbuhan yang dikeringkan kemudian dihaluskan ya, seperti teh atau sediaan-sediaan teh atau sediaan-sediaan serbuk yang kemudian dikemas dan proses penyediaannya itu adalah diseduh ya, diseduh dengan air hangat itu sebelum diminum. Nah, kemudian untuk yang siap pakai itu seperti jamu godokan atau dalam bentuk infus ya, infus buah-buahan atau infus jamu-jamu godokan yang biasa dijual oleh mbah-mbah jamu seperti itu. Nah, kemudian untuk produk sediaan kefarmasian ya yang lebih advance lagi, bahan bakunya berupa ekstrak, fraksi atau bahan isolat senyawa murni ya, yang tentunya ekstrak baik itu ekstrak, fraksi atau isolat senyawa murni tersebut harus harus melalui serangkaian pengujian atau biasa kita sebut dengan standarisasi mutu simplisia itu sendiri ya, mutu simplisia, ekstrak dan sebagainya. Nah, simplisia sebagai bahan baku awal dan produk siap konsumsi langsung itu harus memenuhi parameter mutu bahan ya, parameter mutu bahan, kemudian spesifikasi kimia juga harus terpenuhi. Nah, bagaimana dengan parameter mutu bahan itu? Untuk parameter mutu bahan harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu adalah kebenaran jenis atau identifikasi. Ya, jadi sebelum pihak industri obat tradisional itu memproduksi sediaan dalam bentuk sirup kah, tablet atau misalnya dalam bentuk kapsul, maka pihak industri harus memverifikasi bahwa bahan baku tersebut baik itu dalam bentuk ekstrak, fraksi ataupun dalam bentuk sintesia adalah benar merupakan ekstrak tanaman X yang dimaksudkan ya, dan industri penyedia bahan baku tersebut itu harus melengkapi data-data dokumen yang menyatakan bahwa ekstrak tersebut adalah berasal dari tanaman yang dimaksudkan, seperti itu, tanaman yang sesuai ya. Nah, pihak industri pun juga meskipun sudah ada dokumentasi atau data dari pihak supplier seperti itu, pihak industri juga tetap melakukan pengujian di laboratorium industri itu sendiri untuk mengetahui bahwa kadar atau spesifikasi dari bahan baku itu telah sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah, ini untuk menjaga kualitas dari sediaan ya, terutama terkait dengan efikasi atau efektivitas secara farmakologi dari bahan baku tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kemurniannya.
bahan baku tersebut harus bebas kontaminasi secara kimia, baik itu secara kimia ya maupun secara biologi, dan juga terkait dengan stabilitasnya. Apakah disimpan pada wadah yang sesuai ya dengan suhu penyimpanan yang sesuai, tingkat kelembaban penyimpanan yang sesuai, dan bahkan pada saat proses transportasinya apakah betul-betul dijaga suhu penyimpanannya ya dan tidak terjadi proses yang bisa merusak stabilitas dari bahan baku tersebut. Ya, hal ini tentunya untuk menjaga ya slogan dari atau slogan yang selalu kita gaung-gaungkan terhadap produk kefarmasian itu adalah kualitas, keamanan dan efikasinya. Ya, jadi semua serangkaian proses produksi ujung-ujungnya itu adalah untuk mendapatkan suatu produk yang berkualitas, selain berkualitas juga aman dan tentunya harus memberikan manfaat secara farmakologi. Dan berikutnya adalah terkait dengan spesifikasi kimianya. Untuk spesifikasi kimianya, komposisi ya jenis dan kadar senyawa itu harus sesuai ya dengan yang diinginkan. Ya sesuai dengan indikasi pengobatan yang kita inginkan. Nah, apa yang dimaksud dengan standarisasi? Standarisasi definisi secara kefarmasiannya itu adalah serangkaian parameter, prosedur dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait dengan paradigma mutu kefarmasian ya dan mutu dalam artian memenuhi syarat standar baik itu secara kimia, secara biologi dan secara farmasi. Sedangkan tujuan yang akan dicapai itu adalah menjamin bahwa produk akhir, baik itu obat, ekstrak atau produk ekstrak, itu mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan, ya, yang konstan dan bahan obat yang berkualitas aman serta bermanfaat. Ya, nah, semua tentunya untuk standarisasi ini juga sudah tercantum dalam kalau dalam proses apa namanya produksi sedan farmasi itu semua sudah tercantum dalam cara pembuatan obat yang baik ataukah cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, bagaimana dengan standarisasi bahan alam? Ya, Simplicia yang akan digunakan untuk obat sebagai bahan baku itu harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi terbitan resmi dari Departemen Kesehatan, khususnya dalam buku Materia Medica Indonesia. Ya, dalam buku Materia Medica Indonesia ini di dalamnya memberikan informasi ya terkait dengan spesifikasi dari Simplicia tersebut, baik itu secara anatominya ya, pengamatan di bawah mikroskop, karakteristik dari Simplicia itu sendiri, kemudian nilai RF dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam Simplicia itu dan sebagainya, itu semua sudah lengkap dan itu sudah karena sudah diperiksa sehingga Simplicia yang kemudian dibuat oleh suatu industri penyedia Simplicia atau bahan baku tersebut harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam monografi resmi tersebut, seperti itu. Jadi monografi resmi tersebut itu sebagai acuan atau pedoman yang harus dipegang oleh sebuah industri penyedia bahan baku supaya Simplicia ataupun ekstrak yang dihasilkan itu adalah bermutu ya, berkualitas sehingga layak digunakan sebagai bahan baku untuk produksi sediaan farmasi obat tradisional. Nah, kemudian Simplicia sebagai produk yang langsung dikonsumsi seperti jamu itu harus memenuhi persyaratan produk kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan ekstrak dalam bentuk bahan dan produk kefarmasian harus memenuhi persyaratan yaitu monografi bahan baku yaitu Simplicia dan parameter standar umum dan spesifik ya. Dari dalam standarisasi ekstrak itu nanti kita akan bahas tentang parameter standar umum dan spesifik. Nah, untuk standarisasi Simplicia, pemenuhan Simplicia terhadap persyaratan sebagai bahan dan penetapan nilai berbagai parameternya itu tercantum dalam monografi Materia Medica Indonesia. Nanti kalian bisa cari bukunya ya, download dan bisa membaca apa yang terdapat di dalam Materia Medica Indonesia. Nah, kemudian untuk menjaga ya kualitas mutu Simplicia tersebut, maka kita bisa melakukan kontrol terhadap bibit
bibit dari tanaman itu sendiri ya, secara genetik bibitnya ini unggul, masuk dalam bibit unggul atau bagaimana ya. Tentunya kita ambil bibit yang unggul yang dimana bisa kemudian menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang kemudian bisa optimum dan maksimum, sehingga nanti efikasinya juga menjadi kuat seperti itu. Dan kemudian kita bisa melakukan kontrol terhadap lingkungan ya, tempat tumbuh dan iklimnya, kemudian bisa melakukan proses rekayasa secara agronomi, yaitu dari segi pemupukan ya, nutrisi yang kemudian diberikan kepada tumbuhan tersebut dan perlakuan selama masa tumbuh ya. Jadi kita bisa mengontrol hal tersebut ya. Dan juga pada saat waktu pemanenan dan pasca panen ya, treatment-treatment yang dilakukan pasca panen itu sangat menentukan juga ya kualitas dari Simplicia itu sendiri. Dan tentunya untuk melakukan kontrol tujuan dilakukannya kontrol ini adalah untuk menghasilkan Simplicia, bahan baku Simplicia yang bermutu ya, khususnya adalah senyawa metabolit sekunder yang diinginkan itu bisa dihasilkan secara optimum atau maksimum seperti itu. Nah, apa yang dilihat di dalam parameter standar mutu bahan baku ya. Jadi yang pertama itu adalah nama Simplicia, baik itu secara bahasa Latin dan nama nasionalnya, kemudian uraian yaitu terkait dengan paparan tanaman ya, morfologi tanaman, anatomi tanaman, dan hasil determinasi, dan juga sinonim-sinonimnya ya, karena banyak tanaman yang mempunyai sinonim-sinonim nama itu yang berbeda-beda tapi mengacu pada satu spesies tanaman. Nah, kemudian pemeriannya secara organoleptik, kemudian secara makroskopik dan mikroskopik, kemudian ada baku pembanding ya, baku pembandingnya yaitu merupakan zat identitas ya, hasil sintesis dan hasil isolasi ya. Misalnya dalam suatu tanaman X itu mengandung flavonoid, dan kemudian kita bisa mengambil baku pembanding yang juga berasal dari golongan senyawa flavonoid, tetapi itu sudah merupakan hasil sintesis dan hasil isolasi yang sudah merupakan senyawa tunggal ya. Misalnya kita gunakan quercetin ya sebagai baku pembanding dari flavonoid itu sendiri. Nah, kemudian untuk identifikasi. Ada screening fitokimia ya. Jadi ada uji pendahuluan dari golongan-golongan senyawa yang terkandung di dalam suatu Simplicia tersebut ya, ataupun ekstrak tersebut. Nah, kemudian uji kemurnian. Uji kemurniannya terkait dengan kadar abu ya, kemudian tidak boleh ada cemaran mikroba ya, baik itu bakteri maupun fungi. Kemudian ada terkait dengan cemaran logam beratnya seberapa banyak, cemaran pestisidanya juga berapa konsentrasinya, dan terlebih dengan cemaran aflatoksin yang berasal dari sekret yang dihasilkan oleh fungi, karena untuk cemaran aflatoksin ini sangat berbahaya ya jika kemudian masuk ke dalam tubuh. Nah, ini ada beberapa contoh pemberian Simplicia ya, yang berdasarkan pada monografi dari referensi-referensi resmi seperti Materia Medica Indonesia. Contohnya itu adalah sapan lignum yang biasa kita sebut dengan kayu secang ya. Jadi pemberiannya itu dia tidak berbau dan rasa agak kelat ya, agak sepat seperti itu. Kemudian secara mikroskopiknya, kalau untuk kayu berbentuk potongan-potongan atau kepingan dengan ukuran sangat bervariasi atau berupa serutan-serutan, kemudian bentuknya keras dan padat, berwarna merah jingga atau kuning. Sedangkan secara mikroskopiknya dilihat dari jaringan silemnya itu jelas, kemudian radier dengan jari-jari silem itu terdiri dari 1 sampai 3 baris sel yang berisi butir pati kecil, tunggal dan berkelompok. Kemudian pembuluh kayu atau trakea itu umumnya berkelompok, kadang-kadang juga tunggal. Kemudian garis tengahnya 25 mikrometer sampai 120 mikrometer, berdinding tebal, berlignin ya, bernoktah yang berupa noktah halaman dengan lubang berbentuk celah. Kemudian lumen umumnya berisi zat yang berwarna merah keunguan, merah kekuningan sampai pada merah kecoklatan. Ya, untuk serabut silemnya itu dia berkelompok, tersusun radier terdiri dari 5 sampai 40 serabut ya, di dinding serabut tebal berlignin, lumen sempit, kelompok serabut diliputi seludang sel parenkim. Sel parenkim umumnya berisi hablur kalsium oksalat berbentuk prisma dan ukuran hablurnya 3 mikrometer sampai 20 mikrometer dan umumnya adalah 15 mikrometer. Sedangkan untuk warna dari
namanya secara mikroskopik serbuknya itu warnanya itu warna merah jingga kecoklatan, kemudian ada fragmen pengenal yaitu berkas serabut dengan seludang hablur kalsium oksalat berbentuk prisma, kemudian fragmen pembuluh kayu berpenebalan jala dan fragmen serabut dan umumnya panjang dan lumen sempit. Ini bisa dilihat di dalam Materia Medica jilid 1 halaman 31 untuk penampakan secara mikroskopiknya. Nah, untuk Simplicia itu harus memenuhi persyaratan umum edisi terakhir dari buku-buku resmi Depkes RI ya. Jadi edisi terakhirnya gitu. Jadi yang paling baru ya. Contohnya itu adalah di dalam Farmakope Indonesia, kemudian Ekstra Farmakope Indonesia dan Materia Medica Indonesia. Nah, kemudian juga tersedia contoh Simplicia pembanding yang itu yang kemudian diperbaharui secara periodik ya. Dan harus dilakukan pemeriksaan mutu secara fisik secara tepat dan harus tidak banyak mengandung air ya. Nanti ada persyaratan kadar kandungan air yang boleh ada pada Simplicia, yang juga tidak boleh termakan serangga atau hewan lain, tidak kemudian ditumbuhi oleh adanya jamur dan bakteri, dan tidak terjadi perubahan warna atau bau. Dan harus dilakukan pemeriksaan lengkap terhadap kriteria organoleptiknya, kemudian secara makroskopik dan mikroskopik, serta melakukan pemeriksaan secara kimiawi dan fisika dan juga terhadap pengujian secara biologi. Nah, untuk persyaratan Simplicia dalam Farmakope Indonesia, yang pertama itu adalah tidak boleh mengandung organisme patogen ya, bakteri-bakteri patogen seperti misalnya Candida albicans, kemudian Staphylococcus aureus, kemudian Escherichia coli ya, Pseudomonas aeruginosa, kemudian tidak boleh juga mengandung organisme patogen yang khususnya jamur yang akan menghasilkan aflatoksin, itu akan sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah harus bebas dari cemaran mikroorganisme, serangga dan binatang lainnya maupun kotoran hewan. Ya, itulah gunanya kemudian kita melakukan yang namanya sortasi basah dan sortasi kering. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak boleh ada penyimpangan bau dan warna ya, karena kalau sudah ada penyimpangan bau dan warna secara otomatis di situ sudah terjadi suatu reaksi-reaksi kimia baik itu secara enzimatik dan biologi yang kemudian akan mengubah karakteristik itu sendiri dari Simplicianya. Nah, kemudian tidak boleh mengandung lendir ya, itu akan menunjukkan sudah terjadinya kerusakan, dan kadar abu yang tidak larut dalam asam itu tidak boleh lebih dari 2% kecuali dinyatakan lain. Nah, kemudian analisis obat bahan alam berdasarkan pada Farmakope Indonesia ya, untuk monografinya terdiri dari nama latinnya ya, kemudian ada nama lokal dan merek dari obat bahan alam tersebut ya, kemudian ada definisinya, kemudian ada penyandaran ya, ini penyandaran dari aspek standarisasi ya, dari aspek makroskopik dan mikroskopik, kemudian ada pengujian identitasnya, kemudian ada pengujian kemurnian, kemudian penetapan kadar dan penyimpanan. Ini adalah informasi-informasi yang terkait dengan obat bahan alam yang ada di dalam Farmakope Indonesia, dan ini juga terkait dengan analisis obat bahan alamnya ya. Nah, untuk analisis Simplicia itu dilakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif ya. Untuk analisis kualitatifnya itu dilakukan pengujian organoleptik ya, pengujian makroskopik, pengujian mikroskopik, pengujian secara histokimia atau kita melihat dari sel-sel jaringan yang ada pada tanaman tersebut, dan identifikasi secara kimia seperti screening fitokimia ya. Nah, kemudian untuk analisis kuantitatif itu dilakukan penentuan bahan asing ya, bahan asing apa yang ada, berapa kadarnya. Kemudian ada penetapan kadar air ya, berapa kadar air yang terkandung di dalam Simplicia tersebut. Kemudian penetapan kadar abu. Ya, untuk penetapan kadar abu, berapa kadar abu yang masih boleh terkandung dalam Simplicia dan penentuan zat kandungan. Ya, untuk analisis kualitatif ini akan menentukan jenis Simplicia dan kelompok zat aktifnya. Ya, misalnya secara identifikasi kimia, di dalam Simplicia ini ada terkandung senyawa golongan flavonoid, ada tergantung senyawa golongan alkaloid dan golongan-golongan senyawa lainnya yang memberikan efek secara farmakologi. Sedangkan untuk analisis
analisis kuantitatif ini akan menjamin kemurnian dan mutu dari simplisia itu sendiri. Ya, berapa kadar airnya, kadar abu, zat kandungan dan bahan asing yang terkandung di dalamnya, itu untuk menjaga stabilitas ya, stabilitas, kemurnian dan mutu dari simplisia tersebut. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah uji pendahuluan ya. Untuk uji pendahuluan dilakukan uji organoleptik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kekhususan bau dan rasa simplisia. Jadi kita akan mendeteksi karakteristik dari segi organoleptiknya, bau dan rasa dari simplisia itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah uji makroskopik. Nah, uji makroskopik ini kita menggunakan kaca pembesar atau bisa juga tanpa alat ya, secara visual langsung untuk mencari kekhususan secara morfologi ya, dari tanaman tersebut, baik itu daunnya rimpang, kemudian apanya ya, misalnya daunnya itu mempunyai bulu-bulu halus di permukaannya, ataukah mempunyai ciri khas tertentu dari bentuk daunnya ya, kemudian dari segi ukuran dan warna simplisia uji. Kemudian yang ketiga adalah uji mikroskopik ya. Untuk uji mikroskopik itu harus dilakukan dengan menggunakan mikroskop dengan derajat perbesaran sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian simplisia uji itu berupa sayatan melintang, bisa juga sayatan secara radial, paradermal maupun membujur atau berupa serbuk ya. Jadi bisa sayatan melintang, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, dan tentunya sayatan itu harus dilakukan setipis mungkin ya, supaya secara anatomi bagian-bagian dari tanaman tersebut bisa terlihat jelas di bawah mikroskop seperti itu, dan bisa juga berupa serbuk. Kemudian uji mikroskopik ini dicari unsur-unsur anatomi jaringan yang khas ya. Jadi kita cari jaringan yang khasnya seperti apa, silemnya itu jaringan silemnya itu dikelilingi oleh apa, kemudian bentuk stomatanya itu jenis apa ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui jenis simplisia berdasarkan fragmen pengenal yang spesifik bagi masing-masing simplisia ya. Tentunya bagi setiap simplisia itu ada fragmen pengenalnya di dalam situ ya. Secara anatomik itu ada ya, sesuai dengan yang tercantum dalam monografi Materia Medica Indonesia, dan di situ adalah fragmen pengenalnya ya. Jadi masing-masing simplisia itu akan punya fragmen pengenal. Nah, untuk kelanjutan pengujiannya itu kita lakukan uji histokimia. Nah, uji histokimia ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam zat kandungan yang terdapat dalam jaringan tanaman ya, dengan menggunakan reaksi yang spesifik, di mana zat-zat kandungan tersebut akan memberikan warna yang spesifik pula sehingga mudah untuk dideteksi. Ya, jadi dilakukan ini mirip-mirip dengan uji screening fitokimia ya. Tetapi ini kita lakukan terhadap jaringan tanaman tersebut ya. Uji tetap masuk ke dalam pengujian secara kualitatif sama ya, kayak uji screening fitokimia seperti itu, tapi dilakukan khusus pada jaringan tanaman. Nah, adapun catatan dalam pengamatan makroskopik dan organoleptik itu harus jelas nomenklaturnya ya, baik itu nama simplisia, tanaman asal, nama latin, kemudian sinonim dan familianya, kemudian ketersediaan simplisia utuh atau rajangan ya. Jadi kita sediakan simplisia utuh, juga simplisia yang telah dirajang. Nah, kemudian bentuk simplisia ya, bentuk secara umum dari simplisia, kemudian ukuran dan dimensinya juga harus disesuaikan, kemudian kenampakan dari luar, luasan secara umum, misalnya simplisia itu berserabut ya, atau bentuk kasar atau tertutup dengan lapisan lilin. Nah, kemudian warna-warna bagian luar atau dalamnya, kemudian bau dan rasa ya. Bau dan rasa ini ya agak sulit kemudian kita deskripsikan ya, tetapi kalau sudah memiliki bau dan rasa yang pada umumnya dikenali, itu kemudian bisa dideskripsikan, kecuali kalau tidak terlalu sulit untuk deskripsikan, karena antara bau dan rasa seseorang itu kan fleksibel gitu ya, mengidentifikasinya, makanya sulit untuk dideskripsikan atau digambarkan.
Nah, kemudian untuk ada beberapa tanaman lagi seperti batang brotowali secara makroskopik dan organoleptik itu bentuknya potongan, permukaannya tidak rata, ada bertonjol-tonjolan, beralur dan membujur, dan lapisan luarnya mudah terkelupas. Warnanya itu adalah hijau kecoklatan, dan bau dan rasanya itu adalah tidak berbau dan rasa sangat pahit. Nah, kalau untuk herbatimi secara epidermis, uraiannya secara jaringan epidermisnya ya terdiri dari satu lapis sel, kemudian bentuk membundar, kemudian kutikula tebal bergaris, pengamatan tangensial tampak poligonal memanjang, dinding samping agak lurus ya. Kemudian untuk jaringan rambut penutup dan rambut kelenjar serupa dengan yang terdapat pada epidermis daun. Kemudian untuk korteksnya ya dan jaringan dalamnya itu adalah ada kolenkim terdapat pada sudut-sudut batang di bawah epidermis. Kemudian untuk jaringan parenkimnya terdiri dari beberapa lapis sel dan berdinding tipis. Kemudian untuk jaringan flum sekunder itu sempit, dan untuk silum sekundernya terdapat pada jaringan pembuluh kayu, terdapat penebalan spiral, tangga dan jala, dan empelurnya itu terdiri dari jaringan parenkim yang umumnya terlihat koyak ya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan parameter standarisasi simplisia. Jadi untuk parameter standarisasi simplisia itu akan dilakukan pengujian dua macam, yaitu pengujian secara non spesifik dan spesifik. Untuk yang termasuk dalam pengujian secara non spesifik itu ada kadar air, kadar abu total, kadar abu tak larut asam, cemaran residu pestisida, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba ya. Kemudian untuk yang spesifiknya itu adalah kadar sari larut air dan kadar sari larut alkohol, dan kadar zat aktif atau zat identitas dan profil kromatografinya. Nah, yang pertama dulu adalah parameter non spesifik ya. Untuk cemaran mikroba kita lakukan pengujian uji angka lempeng total ya, di mana batasannya itu adalah 10 juta sel per unit per gram ya, seperti itu. Jadi nanti batasan-batasan pengujiannya ini semua ada dalam monografi ya. Kemudian uji angka kapang dan hamir, tujuannya adalah untuk mengetahui adanya cemaran kapang atau khamir, dan batasan maksimumnya itu adalah 10.000 sel per unit per gram ya. Jadi hanya ada 10.000 sel kapang di situ yang boleh ada, maksimumnya seperti itu. Dan kemudian most probably number pengujian MPN adalah untuk mengetahui seberapa banyak cemaran bakteri coliform atau bakteri yang hidup di saluran pencernaan ya, seperti Escherichia coli ya. Kemudian bisa juga bakteri Candida jamur Candida albicans ya, tapi ini khusus untuk bakteri saja ya, bakteri coliform yang khusus di saluran pencernaan. Kemudian untuk mikroba patogen itu harus negatif ya, dan uji aflatoksinnya itu untuk mengetahui cemaran aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus, dan batasan maksimalnya itu adalah 30 ppm atau 30 bpj ya. Nah, kemudian untuk moisture content atau kandungan kelembabannya itu kita lakukan metode secara gravimetri ya, dengan melakukan penimbangan dengan melihat susut pengeringannya. Nah, pemeriksaan untuk simplisia yang tidak mengandung minyak atsiri. Jadi khusus untuk moisture content ini dilakukan untuk pemeriksaan simplisia yang tidak mengandung minyak atsiri. Nah, untuk susut pengeringannya didapatkan ya dengan menggunakan rumus bobot awal kurang bobot akhir per bobot awal dikali 100%. Jadi kita timbang simplisianya, bobot awalnya berapa, kemudian bobot awalnya itu sebelum kita keringkan, kemudian bobot akhirnya setelah kita keringkan ya, kemudian dikali dengan 100. Nanti dari situ kita akan mendapatkan yang namanya persen bobot persen susut pengeringan, yaitu persen bobot yang hilang selama proses pengeringan, di mana pengukuran dilakukan dengan pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius sampai bobot konstan ya. Jadi dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius. Biasanya kita lakukan pengeringan penimbangan sebanyak 3 kali, dan bobotnya itu harus konstan ya. Paling ada perubahan
sekitar 0,05 saja, tetapi itu masih bisa dikatakan sebagai bobot konstan. Tapi kalau lebih bagus kalau misalnya bobotnya konstan secara 3 kali itu malah lebih baik ya. Nah, jadi nanti di situ kita dapatkan persen susut pengeringannya. Kemudian kekurangannya yaitu bahan lain selain air ikut menguap bersama dengan uap air ya. Misalnya ini ada kandungan alkohol, kemudian ada asam asetat dan juga minyak atsiri. Nah, kemudian terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat yang mudah menguap. Contohnya, gula akan mengalami dekomposisi atau karamelisasi. Kemudian lemak-lemak juga akan mengalami proses oksidasi. Dan bahan yang mengandung bahan yang dapat mengikat air secara kuat sulit untuk melepaskan airnya meskipun sudah dipanaskan. Seperti itu. Jadi ada beberapa kekurangannya juga ya. Nah, ada metode lain yang digunakan yaitu destilasi toluen atau metode azeotrop. Metode destilasi ini digunakan suatu pelarut yang sifatnya immiscible pada bahan yang telah ditimbang dengan teliti. Ya, pelarut yang biasa digunakan itu adalah toluen, silen, dan campuran pelarut-pelarut ini juga dengan menggunakan pelarut yang lain. Kemudian metode ini juga sering digunakan pada produk-produk bahan pangan yang mengandung sedikit air atau mengandung senyawa-senyawa yang volatil. Nah, ini adalah contoh proses itu tadi ya, destilasi toluen dengan menggunakan azeotrop. Nah, kemudian untuk metode kimiawi itu bisa menggunakan cara titrasi Carl Fischer, yaitu dengan mentitrasi sampel dengan larutan iodin dalam metanol. Nah, reagen-reagen lain yang digunakan dalam titrasi ini adalah sulfur dioksida dan viridin. Metanol dan piridin ini digunakan untuk melarutkan iodin sulfur dioksida agar reaksi dengan air menjadi lebih baik. Kemudian titrasi Carl Fischer ini digunakan untuk penentuan kadar air dalam alkohol ya, ester di dalam ester dan ester, senyawa lipida, lilin, tepung-tepung gula, pati madu, dan bahan-bahan kering lainnya. Kemudian cara metode kimiawi yang kedua itu adalah kalsium karbit. Berdasarkan reaksi antara kalsium dengan karbit dan air akan menghasilkan gas asetilin, karbit, dan air. Dan cara ini digunakan untuk menentukan kadar air dalam sabun, kulit, biji vanili, dan air buah. Nah, kemudian ada nilai ASH. Nilai ASH ini adalah prinsipnya bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya akan terdestruksi dan menguap hingga tersisa unsur mineral organik dan anorganiknya. Ya, penetapan kadar abu ini akan bertujuan memberi gambaran kandungan mineral internal dan eksternal dalam simplisia, dan kadar abu ini diperiksa untuk menetapkan tingkat pengotoran oleh logam-logam dan silikat. Ini adalah penentuan nilai kadar abu ya. Jadi kalau kadar abu itu yang tertinggal itu adalah kandungan-kandungan unsur-unsur mineralnya ya. Jadi kita bisa lihat gambaran kandungan mineralnya itu di dalam apa, dan juga tentunya adanya logam-logam pengotor yang ada di dalamnya. Jadi tentunya tidak boleh mengandung logam-logam yang berat ya, karena itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika kemudian ikut masuk ke dalam tubuh bersama dengan produk-produk sediaan jadi tersebut. Nah, untuk kadar abu, cara perlu diingat bahwa saat penimbangan kadar abu ini dilakukan sampai diperoleh bobot tetap atau konstan dari alat dan bahan yang digunakan. Adapun cara perhitungan kadar abunya, yaitu berat abu total, itu adalah berat total penimbangan dikurang berat cawan kosong ya. Sedangkan untuk kadar abunya itu berat abu total per berat sampel dikali dengan 100% ya. Jadi berat sampelnya itu berapa berat sampel yang kita kita taruh sewaktu awal pengujian ya, berapa sampel yang kita ingin masukkan ke dalam tanur untuk menghasilkan abu ya. Misalnya adalah 100 gram. Nah, dari hasil 100 gram itu nanti berapa sisa yang terdapat di dalam cawan tersebut ya, cawan atau wadah yang kita gunakan. Nah, misalnya tinggal 20 gram misalnya ya, berarti 20 per 100 dikali dengan 100. Nah, berarti ada 20% kadar abu totalnya. Nah, sedangkan untuk kadar abu larut asam itu menunjukkan kandungan cemaran senyawa silikat ya, untuk
kan kadar abu tadi ada dua ya, kadar abu biasa dan kadar abu yang larut asam. Ya, kalau untuk larut asam itu untuk melihat kandungan cemaran senyawa silikat. Nah, kemudian untuk akumulasi logam-logam berat ya, penetapan logam berat penetapan logam berat ya, di mana logam berat ini merupakan bahan berbahaya yang sama sekali tidak diperbolehkan ada di dalam bahan baku simplisia kita. Nah, pengujian ini sangat penting untuk menjamin keamanan dari bahan baku maupun produk jamu jadi yang siap dikonsumsi ya. Misalnya tuh ada logam-logam timbal ya, misalnya timbal, kemudian kadmium atau kan logam-logam berat lainnya yang tentunya kita ketahui bersama bahwa jika ada logam berat yang masuk ke dalam tubuh kita, itu akan menumpuk, meskipun jumlahnya kecil ya, tetapi itu akan menumpuk di dalam tubuh kita karena proses metabolismenya itu akan sulit ya, sehingga akan terakumulasi di dalam tubuh, dan itu bisa menyebabkan paling fatal itu adalah menyebabkan mutasi DNA pada sel, dan itu pasti akan menyebabkan resiko kanker ya, sehingga kenapa logam-logam berat ini memang tergolong pada senyawa-senyawa yang sifatnya karsinogenik seperti itu. Jadi tidak boleh sama sekali ada dalam produk-produk obat dan produk-produk makanan. Dan kosmetik juga tidak boleh ya. Kemudian untuk metode kita bisa menggunakan metode spektroskopi atom ya, atomic absorption spectroscopy ya. Bisa menggunakan spektrofotometer AAS ya, itu ya, yang bisa kemudian menyerap atom, dan ini metodenya sangat bagus karena sekecil apapun logam berat yang terkandung dalam simplisia itu bisa terdeteksi karena menggunakan instrumen yang akurat ya. Nah, kemudian untuk residu pestisida. Nah, tanaman obat dapat juga tercemar oleh pestisida ya. Hal ini bisa terjadi antara lain akibat pestisida yang masuk ke dalam tanaman dan terus menumpuk sampai tanaman itu dipanen ya, baik lewat akar ya, kulit batang maupun daun tanaman herba tersebut. Dan tanaman obat yang pada waktu dibudidayakan dan dirawatnya memakai pestisida secara intensif, mungkin saja produk herbalnya itu tercemar oleh residu pestisida. Ya, misalnya adalah organofosfat dan organoklorin ya. Dan cara untuk mendeteksinya itu kita bisa menggunakan spektrofotometer, kemudian kromatografi gas, dan bisa juga menggunakan thin layer kromatografi. Seperti itu. Jadi mendeteksi senyawa kimia yang ada pada itu ya, pada tanaman yang menumpuk karena akibat pemberian atau metode pemberian pestisida ya selama proses penanaman. Nah, kemudian untuk parameter spesifiknya. Nah, untuk parameter spesifik ini kita akan melihat zat identitas dari simplisia itu ya. Jadi untuk simplisia yang belum diketahui zat aktifnya atau zat penanda atau marker, nah kita akan menentukan zat identitasnya. Nah, kita bisa minimal menggunakan metode kromatografi, yaitu kromatografi lapis tipis, dan kita bisa menentukan kadar untuk simplisia yang belum diketahui zat aktifnya, dan wadah dan penyimpanannya itu harus memenuhi kriteria tertentu karena dimungkinkan akan mempengaruhi kualitas simplisia. Nah, jadi untuk penentuan zat identitas atau marker penanda itu bisa menggunakan profil kromatografi lapis tipis. Jadi setelah ditentukan ada markernya, itu nanti akan dimonografikan ya. Kalau di dalam simplisia yang ada yang sudah diidentifikasi penandanya, senyawa penandanya itu sudah ada dalam monografi Materia Medica Indonesia. Dan kalau misalnya pihak industri ingin melakukan proses identifikasi, maka senyawa profil KLT-nya itu harus mirip ya, harus sama dengan apa yang tercantum dalam monografi Materia Medica Indonesia itu. Seperti itu. Misalnya nilai RF-nya sama ya, berarti senyawa yang terkandung di dalamnya itu adalah sama ya, itu seperti itu metodenya. Nah, kemudian untuk penetapan kadar sari. Nah, penetapan kadar sari bahan jamu merupakan metode kuantitatif untuk jumlah kandungan senyawa dalam simplisia yang dapat tersari dalam pelarut tertentu. Dan penetapan kadar sari ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kadar sari yang larut dalam air dan kadar sari yang larut dalam etanol. Untuk menentukan senyawa ya yang tersari dalam pelarut ya, ada yang larut dalam air, juga ada yang larut dalam
etanol ya. Kenapa larut dalam etanol ya? Karena rata-rata kalau kita mau mengekstraksi untuk proses bahan baku itu hanya kita menggunakan pelarut atau penyari etanol saja ya. Kita tidak menggunakan pelarut-pelarut yang lain karena kita mempertimbangkan toksisitas dari pelarut-pelarut yang lain. Jadi yang paling aman itu adalah kita menyari dengan menggunakan air ataukah kita menyari dengan menggunakan etanol. Nah, ini gambarnya agak ini ya, agak rusak. Kita lihat dulu. Nah, untuk penetapan kadar sari, penetapan kadar sari larut air ini bertujuan untuk mengetahui ya kadar sari dari bahan yang terlarut dalam pelarut air. Kita atur dulu ininya ya. Oke, sedangkan untuk penentuan kadar sari larut etanol itu bertujuan untuk mengetahui kadar sari dari kadar sari yang terlarut di dalam pelarut etanol. Ya, jadi metodenya itu seperti ini, kita timbang simplicianya, kemudian kita masukkan di dalam kita saring dengan menggunakan air ya, kemudian kita saring, nah kemudian kita panaskan. Nah, nanti dari hasil yang masih tersisa di dalam cawan ini nanti kemudian kita akan timbang sebagai berat akhir ya. Ini berat awal, ini berat akhir. Baru nanti kita hitung sebagai persen rendemen ya. Kita uapkan ya. Kita mirip seperti metode ekstraksi ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk stabilitas senyawa kimia ya, untuk stabilitas senyawa kimia bahan alam itu dipengaruhi oleh pemanasan terhadap zat yang tidak tahan panas ya, misalnya minyak atsiri ya. Kalau untuk metode penyarian ekstraksi minyak atsiri tentunya kita tidak boleh menggunakan proses pemanasan ya, karena nanti itu akan menguap semua dan tidak ada hasil yang akan kita dapatkan. Kemudian oleh udara. Nah, oleh udara ini adalah senyawa yang mudah teroksidasi, misalnya adalah senyawa-senyawa yang sifatnya mudah teroksidasi oleh udara ya, baik itu oleh udara termasuk oleh cahaya ya, seperti senyawa-senyawa antosianin yang masuk senyawa flavonoid antosianin yang itu memang sangat mudah teroksidasi. Nah, kemudian untuk logam berat ya, untuk logam berat ini dapat terbentuk ikatan dengan senyawa alam ya, jadi bisa terbentuk ikatan. Nah, kemudian untuk derajat keasaman seperti senyawa isolat kurkumin itu stabil dalam asam ya. Jadi kalau misalnya dia penyimpanannya dalam kondisi yang yang dalam kondisi pH basa, secara otomatis itu akan terurai lagi ya, akhirnya bahan tersebut akan rusak. Nah, ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh ya terhadap kualitas-kualitas simplicia terkait dengan budidaya, pasca panen, efek terapi, penampilan fisik, dan kandungan kimia. Nah, pemilihan jenis simplicia untuk dikembangkan itu adalah kita akan mempertimbangkan hal-hal yang di bawah ini, seperti itu adalah tanaman yang mudah untuk dibudidayakan ya, kemudian memiliki kegunaan lain selain bahan baku obat ya, bisa kemudian digunakan untuk mungkin bahan baku makanan dan sebagainya. Kemudian juga ramah lingkungan ya, bukan akar pohon yang besar-besar, artinya kayak mungkin tanaman-tanaman herba yang perdu-perdu seperti itu ya, dan bukan merupakan pohon-pohon yang besar yang berkayu besar seperti itu. Nah, kemudian untuk kandungan kimianya itu stabil ya, kemudian tidak bersifat toksik atau berefek samping yang merugikan ya, kemudian memiliki kegunaan sesuai dengan tren pola penyakit di Indonesia, seperti kegunaannya untuk penyakit-penyakit metabolit dan degeneratif. Nah, itu akan sangat laku untuk dijual untuk di pasaran ya, karena ya seperti yang kita ketahui kalau untuk obat-obatan kimia itu ada efek samping jangka panjangnya ada, sedangkan kalau untuk penyakit-penyakit metabolik degeneratif yang notabene harus mengkonsumsi obat seumur hidup itu, maka kita lebih prefernya kepada penggunaan senyawa-senyawa bahan alam seperti itu ya. Dan ini bukan untuk anti infeksi ya, bukan untuk anti infeksi, hanya mencakup penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif ya, seperti anti hipertensi, kolesterol, seperti itu.
Oke, untuk materi kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.